Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Berita Terbaru. Dalam channel ini, kami akan menyajikan berita-berita terbaru seputar politik dan artis Indonesia. Semoga berita yang kami sajikan akan membawa manfaat untuk kita semua. Salam NKRI harga mati. Panasnya sidang Putri Chandrawati saat Kamarudin versus Febri Diansyah saling serang soal otak pembunuhan Brigadir J. Proses persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Nopriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J hingga kini masih bergulir di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan. Sejumlah terdakwa telah menjalani persidangan, termasuk Ferdi Sambo, Putri Chandrawati dan Richard Eliezer atau Baradae. Sejumlah fakta baru terungkap dalam persidangan tersebut sebagaimana dituangkan dalam surat dakwaan jaksa maupun eksepsi terdakwa. Namun di tengah proses persidangan tersebut, muncul tudingan dan pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, terhadap Putri Chandrawati. Kepada wartawan pada Senin, 24 Oktober 2022, Kamarudin mengatakan, Putri merupakan otak dari pembunuhan Brigadir J. Hal itu disebabkan, menurut Kamarudin, bahwa istri Ferdi Sambo tersebutlah yang awalnya menggoda Brigadir J pada 7 Juli 2022 di Magelang, Jawa Tengah. Sore menjelang malam diduga Putri menggoda almarhum, Yosua, tapi almarhum tidak mau, kata Kamarudin kepada wartawan. Ia tidak mengatakan dari mana ia mendapatkan informasi mengenai hal itu, namun ia mengatakan pada saat itu Putri Chandrawati memanggil Yosua untuk masuk ke kamarnya. Namun Kamarudin mengaku tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan selama kurang lebih seperempat jam di dalam kamar. Seperempat jam curhat-curhat itu Putri Chandrawati ke dia, lalu setelah curhat-curhat kurang lebih seperempat jam, itu yang kita tidak tahu apa yang mereka bicarakan, apakah masih menggoda Yosua atau tidak. Yosua menolak kita tidak tahu, ujarnya. Menurut Kamarudin, yang mengetahui apa yang terjadi di dalam kamar adalah Kuat Maruf, Bribka RR, Baradae dan asisten rumah tangga. Kamarudin mengatakan, keempat mengetahui yang terjadi dalam kamar antara Yosua dan Putri, karena mereka bisa mendengarkannya dari luar. Setelah itu, ia menambahkan, Kuat Maruf sempat memanas-manasi Putri untuk mengadu ke Ferdi Sambo. Putri lantas mengikuti saran tersebut dan langsung menelepon suaminya. Ferdi Sambo yang sedang berada di Jakarta lantas tersulut emosinya. Ia marah mendengar perkataan istrinya yang menyatakan Yosua telah berlaku kurang ajar, tanpa bertanya perbuatan apa yang telah dilakukannya. Tudingan lain yang diarahkan Kamarudin kepada Putri Chandrawati adalah istri Ferdi Sambo tersebut ikut merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Menurut dia, Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan tersebut dalam sebuah rapat yang digelar di lantai 3 rumah pribadi Ferdi Sambo, di Jalan Saguling. Di Saguling mereka rapat di lantai 3, bagaimana cara menghabisi atau melenyapkan almarhum, Putri di situ bergantian bersama Ferdi Sambo bergantian memanggil ajudannya. Ketika rapat di lantai 3 itu ikut juga Kuat Maruf. Jadi Putri, Ferdi Sambo, ada Kuat Maruf juga di sana, katanya. Tudingan selanjutnya, Kamarudin menyebut Putri menyiapkan dan memberikan uang kapda pihak-pihak yang terlibat dalam pembunuhan Yosua. Tak hanya itu, ia juga menduga Putri menyuap sejumlah pihak, termasuk LPSK, demi memuluskan skenario pembunuhan terhadap Yosua yang telah ia susun. Mengetahui adanya sejumlah tudingan yang dilancarkan Kamarudin kepada kliennya, Febri Diansyah buru-buru menepisnya. Menurut dia, saat ini persidangan terhadap kasus ini sedang berjalan. Karena itu ia meminta semua pihak, termasuk Kamarudin, tidak membuat asumsi-asumsi terkait peristiwa yang terjadi. Kami imbau rekan Kamarudin memperhatikan fakta objektif dalam perkara ini dan tidak membangun asumsi baru. Kita semua juga tidak ingin ada informasi hoax selama proses persidangan ini, kata Febri secara terpisah. Terkait dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Magelang pada 7 Juli 2022, menurut Febri, ia dan tim kuasa hukum lainnya sudah mengantongi 4 bukti yang menguatkan peristiwa itu. Pertama adalah keterangan korban, yakni Putri Chandrawati yang tertuang dalam BAP pada 26 Agustus 2022. Bukti kedua adalah hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 056P HPPF, Apsifor, 9/2022 tertanggal 6 September 2022. Lalu bukti ketiga, yakni keterangan ahli yang tertuang dalam BAP psikolog tertanggal 9 September 2022, adapun isinya adalah sebagai berikut.
Didapatkan informasi yang konsisten dari Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo. Menurut Putri Chandrawati telah terjadi kekerasan seksual tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak diduga serta tidak dikehendakinya. Ditemukan adanya kondisi psikologis yang buruk pada Putri Chandrawati berupa simptom depresi dan reaksi trauma yang akut. Bahwa ditemukan dari integrasi hasil tes tidak ada indikasi ke arah malingering, tidak melebih-lebihkan kondisi psikologis yang dialami. Informasi yang disampaikan Putri Chandrawati berkesesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel. Sumber, BAP Dr. Anda Reni Kusumowardani, M.Psi, Psikolog HAL, 18 tertanggal 9 September 2022. Lalu bukti keempat, menurut Febri Diansyah adalah bukti petunjuk atau bukti tidak langsung, circumstantial evidence. Febri mengatakan, pokok dari bukti tersebut adalah adanya kondisi Putri Chandrawati ditemukan dalam keadaan tidak berdaya di depan kamar mandi lantai 2 rumah Magelang, berdasarkan kesaksian Art Susi dan saksi Kuat Maruf. Kontributor, Damayanti Kahyangan.